Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febi Sartika dengan NIM 1914 20975. Saya dari program studi pendidikan biologi semester 4 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas 19 November Kolaka. Baiklah, langsung saja di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit ringkasan materi tentang translokasi, di mana translokasi merupakan perpindahan bahan terlarut atau unsur hara dan senyawa organik dari satu bagian tanaman ke bagian yang lain. Jaringan pengangkut pada tumbuhan meliputi xilem dan floem, di mana xilem merupakan atau pembuluh kayu merupakan salah satu jaringan pengangkut yang sangat kompleks dan terdiri dari berbagai jenis bentuk sel. Sedangkan floem merupakan atau jaringan pembuluh merupakan jaringan pengangkut pada tumbuhan berpembuluh yang berfungsi dalam transportasi hasil fotosintesis, terutama gula sukrosa dan berbagai metabolit lainnya, dari daun menuju ke bagian-bagian tumbuhan lainnya seperti batang, akar, bunga, buah, biji, dan umbi. Kemudian selanjutnya yaitu water stress atau stres air, di mana water stress atau stres air ini merupakan permasalahan pada tanaman yang dapat mempengaruhi terhambatnya proses translokasi. Penyebab water stress atau air stress ini yaitu mekanisme penutupan stomata sehingga menurunkan kehilangan air. Daun yang dilapisi kutin yang tebal dapat memperpanjang masa hidup tanaman dan mengurangi pelukaan sampai tingkat yang serendah-rendahnya. Kemudian selanjutnya yaitu mekanisme penyerapan air oleh akar. Adapun proses air masuk ke dalam tubuh tanaman berjalan, yaitu salah satunya yaitu air dihisap oleh akar tanaman sebagian melalui bulu-bulu akar. Akar ini dihubungkan dengan suatu penghubung yang disebut dengan vascular system atau jaringan pengangkut. Kemudian pada akar, air bergerak melalui korteks dari vakuola ke vakuola yang dimulai dari dinding luar. Selanjutnya dari dinding luar terus ke lapisan sitoplasma vakuola, lapisan-lapisan lain sitoplasma dan bagian dinding sel sebelah dalam. Kemudian air dialirkan ke seluruh tubuh tanaman melalui protoplas dan dinding sel, terus ke dalam jaringan xilem hingga ke daun. Sampainya air di daun, sebagian digunakan untuk mensintesa persenyawaan organik seperti karbohidrat, lemak, protein, dan bahan organik lainnya. Sebagian lainnya itu meninggalkan daun dan kembali ke bahan organik lainnya. Kemudian adapun faktor-faktor yang mempengaruhi proses penyerapan air oleh akar yaitu ada 5. Yang pertama, ketersediaan air tanah. Yang kedua, temperatur tanah. Yang ketiga, sirkulasi udara tanah. Yang keempat, konsentrasi larutan dalam tanah. Dan yang kelima yaitu sistem perakaran. Mungkin itu saja ringkasan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Air dihisap oleh akar tanaman sebagian melalui bulu-bulu akar. Akar ini dihubungkan dengan suatu penghubung yang disebut dengan vascular system atau jaringan pengangkut. Kemudian pada akar,
air bergerak melalui korteks dari vakuola ke vakuola yang dimulai dari dinding luar. Selanjutnya dari dinding luar terus ke lapisan sitoplasma vakuola. Lapisan-lapisan lain sitoplasma dan bagian dinding sel sebelah dalam. Kemudian air dialirkan ke seluruh tubuh tanaman melalui protoplas dan dinding sel, terus ke dalam jaringan xilem hingga ke daun. Sampainya air di daun, sebagian digunakan untuk mensintesa persenyawaan-persenyawaan organik seperti karbohidrat, lemak, protein, dan bahan organik lainnya. Sebagian lainnya itu meninggalkan daun dan kembali ke bahan organik lainnya. Kemudian, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi proses penyerapan air oleh akar yaitu ada 5. Yang pertama, ketersediaan air tanah. Yang kedua, temperatur tanah. Yang ketiga, sirkulasi udara tanah. Yang keempat, konsentrasi larutan dalam tanah. Dan yang kelima yaitu sistem perakaran. Mungkin itu saja ringkasan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.